Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas mengenai prisma. Nah, pengertian dari prisma itu apa? Nah, prisma itu adalah salah satu dari bangun ruang sisi datar, ya. Jadi prisma itu cirinya adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sepasang sisi atau sepasang sisi yang sejajar dan kongruen, ya. Kongruen itu artinya sama. Misalnya pada yang pertama ini pada prisma segitiga ini ada sisi A, B, C ini sama dengan D, E, F, ya, ini sama dan kongruen, artinya kongruen, dia sama dan dia sejajar, ya. Kemudian pada prisma segi 4 ini juga ada A, B, C, D, ini juga kongruen dan sejajar dengan E, F, G, H. Nah, makanya ini memenuhi syarat bahwa ini dikatakan sebagai prisma. Maka yang pertama ini namanya prisma segitiga, yang kedua ini namanya prisma segi 4. Dari mana namanya? Namanya berasal dari jumlah banyak sisi alas. Jadi kalau alasnya ada 3 sisi namanya prisma segitiga. Kalau alasnya ada 4 sisi berarti namanya prisma segi 4. Kalau alasnya ada 8 sisi berarti namanya prisma segi 8. Kemudian kalau alasnya misalnya trapesium, namanya adalah prisma segi 4 karena trapesium terdiri dari 4 sisi, bukan prisma trapesium, ya. Awas salah, ya. Kemudian unsur-unsur pada prisma segi n kita rangkum dalam rumus seperti ini, ya. Tidak satu persatu tapi kita bikin dalam rumus. Kalau ditanyakan jumlah titik sudut, maka kita pakai 2 kali n. N-nya berapa? N-nya tergantung yang ditanyakan. Apakah prisma segitiga? Berarti N-nya 3. Apakah prisma segi 4? Berarti N-nya 4. Apakah prisma segi 8? Berarti N-nya 8. Ya, tergantung N-nya yang ditanyakan. Misalnya jumlah bidang sisi, berarti N plus 2. Jumlah rusuk, berarti 3N. Kalau jumlah diagonal bidang, berarti N kali N plus 1. Kalau jumlah diagonal ruang, berarti N kali N min 3. Nah, misalnya ini prisma segitiga, ditanya berarti N-nya berapa? Kalau prisma segitiga berarti N-nya adalah 3. Berapa titik sudutnya? Berarti 2 kali 3, ada 6. Berapa bidang sisinya? Berarti N plus 2, berarti 3 tambah 2, ada 5. Berapa jumlah rusuknya? Berarti 3 kali N, 3 kali 3, 9. Berapa jumlah diagonal ruang? Berarti N kali N min 3, berarti 3 kali 3 min 3, 3 kali 0, yaitu 0. Artinya apa? Prisma segitiga itu tidak mempunyai diagonal ruang. Kemudian berapa jumlah diagonal bidangnya? Berarti N kali N plus 1. N-nya 3. 3 kali 3 plus 1. 3 plus 1 adalah 4. 3 kali 4, 12. Oh, berarti diagonal ruangnya ada 12. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Sesuaikan N-nya sesuai yang ditanyakan. Nah, sekarang volume. Volume prisma. Nah, sebelum kita ke rumus, kita pahami dulu yang namanya volume itu apa. Volume suatu yang mempunyai volume itu isi, ya. Volume itu kapasitas muatan dari rongga dari bangun ruang tersebut, gitu, ya. Nah, volume yang mana itu volume? Nah, kalau kita lihat di prisma segitiga, volume itu mana? Volume itu adalah bagian tengah, bagian rongga yang dibatasi oleh bidang sisi dari prisma ini. Itu namanya volume. Jadi kapasitas muatan yang bisa masuk terhadap rongga itu namanya volume, ya. Nah, berarti sekarang luas volume prisma. Volume prisma itu adalah kita selalu ingat baik itu prisma segitiga, prisma segi 4 ataupun misalnya kubus itu kan termasuk prisma segi 4. Misalnya balok itu kan termasuk prisma segi 4. Berarti kita ingat rumusnya satu, yaitu luas alas kali tinggi. Nah, alasnya tinggal kita sesuaikan saja. Jadi kalau ditanya volume suatu prisma itu kita hanya mengingat luas alas kali tinggi. Nah, alasnya kita sesuaikan dengan pertanyaan di soal. Misalnya prisma segitiga, oh berarti alasnya segitiga. Ditanya volume berarti luas alas kali tinggi. Kita ingat rumus dari volume prisma. Nah, kita sesuaikan karena ini segitiga alasnya, maka ingat luas segitiga berarti 1/2 alas kali tinggi. Nah, sekarang jangan salah, ini ada 2 tinggi. Yang pertama adalah tinggi segitiga alas, ya. Dan tinggi yang kedua ini adalah tinggi dari tinggi prisma atau tinggi dari prisma segitiga tersebut. Jadi setengah alas kali tinggi segitiga kalikan tinggi prisma. Nah, kemudian kalau misalnya prisma segi 4, misalnya balok. Di sini Ibu contohkan balok, ya. Yaitu luas alas kali tinggi tetap yang kita ingat. Nah, alasnya sesuaikan. Alas
balok itu berarti persegi panjang. Kalau persegi panjang berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Oh, berarti volume dari balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya tinggi siapa? Oh, tinggi dari prisma itu berarti. Nah, sekarang luas. Ya. Luas prisma. Luas prisma itu yang mana? Nah, luas prisma itu adalah luas seluruh bidang sisi yang membatasi dari prisma tersebut. Jadi, berapa luas dari seluruh dari bidang sisi tersebut? Jadi dijumlahkan luas, misalnya ini luas ABCD ditambah luas EFGH ditambah luas BCGH ditambah luas ADEEH, kemudian ABFE ditambah juga CDHG. Nah, itu dijumlahkan semua, itu yang namanya luas. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, berapa luas prisma segi 4 tanpa tutup misalnya, oh berarti yang atasnya tidak dihitung, seperti itu ya. Kemudian kita kembali luas prisma. Luas prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. 2 kali luas alas. Misalnya ini. Luas alas 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali luas alas? Karena alas itu sama, kongruen, sejajar ya, sama dengan yang atapnya, atasnya. Kalau di sini berarti A, B, C, D sama dengan E, F, G, GH. Ini sama. Makanya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alas kali tinggi itu dari mana asalnya ini? Ya, ini adalah bagian depan, bagian belakang, kemudian bagian kiri dan bagian kanan. Itu adalah sama aja kalau kita jadikan satu, itu menjadi keliling alas kali tinggi ya. Misalnya di sini adalah prisma segi 4, misalnya balok. 2 kali luas alas. Alasnya persegi panjang kalau balok, berarti 2 kali panjang kali lebar. Keliling alas kali tinggi berarti keliling alas 2 panjang kali tinggi. Misalnya bagian depan dengan belakang berarti panjang kali tinggi. Sekarang berarti 2 dengan belakang. Sekarang kalau misalnya bagian samping berarti lebar dengan tinggi. Berarti 2 lebar kali tinggi. Sehingga menjadi 2 panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi ditambah 2 lebar kali tinggi. Atau kita sederhanakan karena duanya sama-sama ada, kita di luar ya. 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, kalau misalnya kubus ya sama aja. Itu alasnya berarti persegi kalau kubus. Semua sisinya persegi, berarti sisi kali sisi, 2 sisi kali sisi ditambah 2 sisi kali sisi tambah 2 kali sisi kali sisi, yaitu 6 sisi kali sisi atau 6S kuadrat. Nah, itu untuk pembahasannya lihat pada konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.